persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Juli 2025, Pesta Santo Yakobus Rasul. Disusun dan dibawakan oleh Frater Anto Luan SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan, yang satu di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang berjudul "Hidup adalah Panggilan untuk Melayani". Saudara-saudaraku yang terkasih, perikop Injil hari ini memperlihatkan kepada kita akan ambisi manusia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta Yesus agar kedua anaknya dapat duduk di sisi kanannya dan di sisi kirinya. Ambisi ini wajar, namun cara mereka untuk mencapainya tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah yang terbesar justru yang menjadi pelayan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Kebenaran ini bertolak belakang dengan pemahaman dunia tentang kekuasaan dan kehormatan. Kata cawan yang disebutkan Yesus merujuk pada penderitaan yang harus ia tanggung. Ia menunjukkan bahwa berkorban dan menderita hingga wafat adalah konsekuensi dari tugas perutusannya. Jawaban murid-murid kami dapat. Ini menunjukkan kesiapan mereka untuk menderita bersama Kristus. Namun, Yesus mengingatkan mereka bahwa posisi istimewa bukan ditentukan oleh kesiapannya untuk menderita, melainkan oleh kerendahan hati dan pelayanan yang sungguh lahir dari dalam diri, bukan atas sebuah paksaan atau stimulus untuk mendapatkan imbalan tertentu. Sama saudaraku yang terkasih, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam persaingan untuk menjadi yang hebat, yang paling sukses, atau yang paling dikenal oleh banyak orang. Namun Yesus mengajak kita untuk mengubah perspektif kita ini. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesuksesan atau kehormatan, atau seberapa banyak harta yang dapat kita kumpulkan, melainkan pada pelayanan kepada sesama yang membutuhkan dan kepada mereka yang menderita. Mari kita belajar dari teladan Yesus. Dalam setiap interaksi dengan orang lain, mari kita berusaha menjadi pelayan. Mari juga kita menempatkan kebutuhan bersama di atas kebutuhan kita sendiri. Dengan demikian, kita akan semakin menyerupai Kristus dan mengalami sukacita yang sejati dalam hati kita masing-masing. Sama saudaraku yang terkasih, kerendahan hati menjadi kunci utama untuk memahami ajaran Yesus dalam perikop ini. Orang yang rendah hati tidak mencari kedudukan atau pujian, melainkan fokus pada melayani sesama. Pelayanan bukan sekedar tugas, bukan pula sebuah pekerjaan, melainkan sebuah panggilan hidup. Melalui pelayanan, kita dapat menunjukkan kasih Kristus kepada dunia melalui diri kita yang adalah gambaran Allah. Sekali lagi, menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Tuhan memberkati. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.